أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan Kitabut Tauhid dengan kitab syarahnya Asy-Syahrul Muyassar, syarah yang mudah. Dan kita telah sampai pada pembahasan bab minasyirki ay yastagitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab di antara kesirikan meminta pertolongan kepada selain Allah atau menyeru selain Allah. Sampai sini pembahasan. Gimana teman-teman? Berapa lalu? Iya benar, 6. Istaghitsu. Termasuk syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu sudah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kita adalah istighatsah, meminta pertolongan atau meminta dihilangkan mara bahaya, kesempitan. Dan tidak ada hal ini kecuali dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Nabinya sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika di perang Badar. Dengan melihat musuhnya Abu Jahal dan dengan bala tentaranya yang karo secara akal pikiran tidak mungkin dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighotsah, tolabul gauth, meminta pertolongan. Itu pun Allah ungkapkan dalam firman-Nya, ittastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian Allah agar diberikan pertolongan, al-aun, fastajaba lakum. Kemudian Allah menjawab permintaan tersebut. Allah menjawab permintaan tersebut. Makanya ya ikhwah, disebutkan oleh para ulama istighotsah itu terbagi menjadi dua. Istighotsah ini mungkin yang sebagian antum dengar di televisi atau di media-media sosial. Istighotsah. Istighotsah itu minta pertolongan.
Dan ini ada dua macam. Pertama, istighatsatun muharramatun. Istighosah yang diharamkan, yang tidak boleh. Istighosah yang tidak boleh dilakukan, diharamkan. Kenapa? Wahiyal istighatsatu bimayyitin aw ghaibin aw hayyin hadirin fima la yaqdir alaih. Dia meminta pertolongan kepada mayit. Pertama, sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah tidak bisa melakukan apapun. Jangankan dia melakukan, hakikatnya dia itu butuh doa kita. Karena kalau orang sudah mati, terputus. Makanya Nabi mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluh illa min thalathah. Apabila orang itu telah meninggal dunia, terputus. Semuanya terputus. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat. Kemudian apa? Anak soleh. Terputus, nggak bisa. Cuman kenapa kok orang-orang beristighosah kepada mayit? Mayit itu udah nggak bisa apa-apa. Walaupun si mayit itu dalam keadaan tingkat kesolehan, walaupun si mayit itu di dalam kedudukan sebagaimana para al-anbiya war rasul, yang mereka memiliki kedudukan yang begitu tinggi dalam kenabian dan kerasulan, tetap tidak bisa memiliki sesuatu yang itu khusus miliknya Allah. Didatengin, ngalap berkah, meminta, memohon. Bahkan nih deket-deket Ramadan, didatengin kubur-kubur yang dianggap soleh, dia minta di situ atas dasar ngalap berkah atau istighotsah. Gak bisa. Ana sudah katakan, tidak ada yang mungkin memiliki kekhususan selain Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Walaupun orang tersebut seperti apapun hebatnya. Atau apa? Gaib, gak ada. Contohnya apa? Antum punya sahabat di Makassar, atau di Kalimantan, atau di Papua, atau di Sumatera. Antum kena musibah misalkan di sini. Antum teringat dengan perkataan teman antum mengatakan, sebut nama ana 3 kali, insya Allah akan dimudahkan. Gaib, dia nggak hadir. Ini kadang-kadang kita sering bercanda ya ikhwah. Pokoknya ente sebut nama ana 3 kali, akan ada kemudahan. Ini nggak boleh. Ini termasuk di antara istighosah yang diharamkan. Kenapa? Karena dia nggak hadir. Nanti akan digarisbawahi titik terangnya. Kenapa kok nggak boleh? Nanti di akhirnya dikatakan. Kemudian yang berikutnya adalah hayyin hadir, orang yang hadir. Itu juga nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Keterangannya di sini, fima la yaqdir alaih, di dalam sesuatu yang mayit itu tidak mungkin bisa melakukan, yang gaib itu tidak bisa melakukan, orang yang hadir itu tidak bisa melakukan, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak nih? Istighosah yang diharamkan diantaranya adalah istighosah kepada si mayit, istighosah kepada orang yang gaib, istighosah kepada orang yang hadir. Dalam hal apa? Dalam hal yang tidak dimampui olehnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang hadir, ada di depannya. Tolong carikan motor saya yang hilang. Tunggu dulu di Terawang.
Ini suatu hal yang tidak mungkin akan terjadi ya ikhwah. Kemudian apa? Dia ingin sukses, datengin supaya mendapatkan suatu wangsit dan lainnya. Dia hadir. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali Allah Rabbuna Jalla Jalalu. Paham gak? Istighotsah yang seperti ini diharamkan. Paham? Paham gak nih? Pokoknya istighotsah kepada mayit, istighotsah kepada yang gaib, istighotsah kepada orang yang hadir dalam hal yang tidak dimampui kecuali Allah. Simple. Hatta walaupun dia habaib. Walaupun dia habaib. Hatta walaupun kedekatannya dengan Nabi SAW, tapi nasabnya pun masih dipertanyakan ya ikhwan. Hampir rata-rata habaib yang di Indonesia pun masih dipertanyakan keabsahan dari keturunannya tersebut. Jelas ini. Ini yang diharamkan. Jelas ya? Adapun yang kedua, istighotsah yang boleh. Istighotsah yang boleh yaitu istighatsatu bil hayyil hadiri fima yakdir alaih. Yaitu apa? Istighotsah kepada orang yang hidup, dia ada, hadir. Tapi di dalam apa-apa yang dia mampu. Contohnya apa Pak? Nabi pernah meminta tolong kepada Ali untuk membadalkan potongan kurban. Itu sekitar ada berapa ratus kambing. Nabi itu sudah memotong sekitar 70 atau berapa puluh. Dalam kitab Syarah Ushulus Tsalatsah. Bisa antum lihat. Akhirnya Nabi udah nggak mampu, minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan. Minta tolong dia. Ini boleh. Begitu juga misalkan antum di jalan mendapatkan kesusahan, minta tolong, itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena titik poinnya itu dia mampu. Suatu hal yang masuk akal. Meminta pertolongan ini. Tapi kalau seandainya minta tolong itu enggak dia mampu, enggak mungkin. Ada yang bisa memberikan kemudian kecuali Allah. Apa? Memberikan keberkahan, melapangkan masalahnya, membuka kesempitannya, menguraikan seluruh urusan-urusannya. Ini tidak akan ada yang mungkin kecuali Allah. Ini tidak dibolehkan. Rizki, pekerjaan dan lainnya. Paham gak nih? Paham gak? Ada pertanyaan dulu di sini antara istighotsah yang diharamkan dengan istighotsah yang dibolehkan. Silakan, pertanyakan dulu. Ada yang belum paham? Sebagian para asatid dan para ulama mengatakan minta didoakan. Kalau tidak salah itu Ustaz Al-Rafi bin Ghufran. Itu apa? Tetap dibolehkan, cuman tidak dilakukan oleh kaum salaf. Seperti itu. Minta didoakan. Bacaan Al-Fatihah. Hah? Sekarang kan sudah hampir budaya. Tapi pernah Ustaz Al-Min Halinaro pernah menyampaikan kisahnya siapa? Umar ketemu Uwais Al-Qarni. Itu yang anak masih makanya sebagian para asatidah dan lainnya mereka mengatakan tidak menguatkan, cuman ada kisah ketika Uwais Al-Qarni sampai ke Madinah, itu kan dicari kumpulan dari Yaman sampai di Madinah, yang akhirnya kan Umar itu teringat dengan hadisnya Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya akan ada sekelompok dari Yaman dan di tengah-tengah tersebut akan ada Uwais Al-Qarni. Hatinya itu bagikan hati burung, lembutnya dia, dan minta doa lah. Akhirnya apa? Dicari.
Ternyata apa, ketemu Uwais Al-Qarni. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Doakanlah untukku. Nah ini yang masih seperti itu. Itu disampaikan oleh, kisah itu disampaikan oleh Ustaz Arman Halim Narok rahimallahu taala. Seperti itu. Jelas ini. Ya sebetulnya bagi kita juga selayaknya untuk mendoakan saudara kita. Dan kalau sudah mendoakan, tidak perlu diinformasikan kepada saudara kita. Apalagi kalau kita itu sudah berkunjung ke Ka'bah, ke Makkah, Madinah. Ini yang banyak terjadinya hal-hal yang perlu dievaluasi. Mereka mendoakan di depan Ka'bah dengan cara direkam. Ini ya ikhwah, video ini. Dulu anak tahun 2012, pertama kali anak masuk ke Mekah, itu Masya Allah, polisi syariahnya itu masih ketat sekali. Antum foto-foto itu nggak boleh, ikhwah. Anak masih ngeliat tahun 2012 itu. Kesini-sini, sekarang a'udzubillah min dzalik, ikhwah. Sekarang waktunya azan biasa-biasa aja. Dulu ya ikhwah, Masya Allah. Inilah akhir zaman. Ya saya bagi kita untuk mendoakan dan tidak perlu apa? Diinformasikan. Kadang-kadang kita udah mendoakan, kita informasikan. Ingat hadis Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang mendoakan untuk saudaranya yang tidak hadir dan tidak mengetahui, maka apa? Mustajab. Dan kalau kita juga ingin mendapatkan kemudahan, doakan saudara kita. Itu nanti kita akan dapatkan juga. Antum mau mendapatkan sesuatu apa? Doakan saudara kita. Antum ingin mendapatkan kemudahan, keberhasilan dan ini, doakan saudara kita. Nanti akan antum dapatkan hasilnya. Itu ya ikhwah. Jelas ya? Dikatakan qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa idza talabta min ahadil gauthi wa huwa qadirun alaih fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika. Ini tolong diperhatikan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, apabila engkau meminta kepada seseorang pertolongan, apabila engkau meminta dari seseorang pertolongan, dia mampu. Misalkan antum meminta sesuatu, yang namanya kita kadang-kadang mendapatkan kesempitan dan lainnya, kita datangi saudara kita, pinjam uang atau yang lainnya, pertolongan apa sajalah, selama dia mampu ya, Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Fa innahu yajibu alaika tashihan li tauhidika. Wajib bagi kalian untuk memperbaiki dahulu tauhidnya. Paham gak nih? Jadi sebelum kita tuh minta sama saudara kita bersihkan dulu tauhidnya. Kalau saudara kita itu bukan apa? Sebab datangnya rizki. Kalau saudara kita itu bukan sebab turunnya kemudahan, bukan. Saudara kita itu hanya perantara saja. Semuanya itu Allahu Rabbuna Jalla Jalaluhu. Mau dia itu sehebat apapun yang kita datangin, kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak berikan, gak bakal bisa berikan. Makanya tauhidnya itu diperbaiki dahulu. Dan juga kita jangan mudahnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu, kemudian kita cari berbagai macam pertolongan, tidak kunjung kita dapatkan, mulailah negatif thinking kita itu bermain. Berburuk sangka kita itu sama Allah itu bermain. Demi Allah, setiap segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini udah sesuai dengan hikmahnya.
Kalau antum jadikan berburuk sama Allah, ya udah jadi keburukan. Inna dhanna abdi bi, aku ini berada dalam persangkaan hambaku. Tidak ada suatu keburukannya, ikhwah. Anak kemarin berangkat, anak kemarin pulang. Ke sana ketinggalan. Anak berangkat, koper anak hilang lagi, Pak. Gimana berangkat ini? Tapi apa? Alhamdulillah ya ikhwah. Demi Allah, sampai anak bolak-balik saya ke bandara saya. Sampai anak bolak-balik ke bandara, itu nggak dapat itu. Coba ya ikhwah. Tapi ya, alhamdulillah pulang-pulang juga pakai baju juga. Coba ya ikhwah. Haram tanah mindset kita, cara berpikir kita. Makanya ketika kita ada sesuatu, perbaiki tauhid kita. Dihiasi tauhid kita. Yang terpenting ini adalah tauhid. Apapun yang Allah berikan ya ikhwah, itu sesuai dengan sudah hikmahnya Allah. Apapun. Gak ada sesuatu di atas muka bumi ini ya ikhwah yang terlepas dari hikmahnya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sampai Allah jadikan kita ini rakyat Indonesia, alhamdulillah Allah berikan kepada kita sebuah manhaj yang Masya Allah. Anak saat kemarin, alhamdulillah coba, anak ngobrol dengan supir orang Pakistan, beliau udah lahiran Mekah. Tetap Pak, di sini kita juga pusing. Kenapa Pak? Saya punya anak 5, istri 1. Itu 5 anak Pak, bayar permitnya, izin tinggal. Itu satu anaknya itu 40 juta Pak. 7.000 real. 7.000 kali 30 juta lebih lah. Izin tinggalnya Pak. Lah kalau 5 orang 1 tahunnya izin tinggalnya 150 juta. Belum istrinya. Belum lagi ngontraknya. Ngontraknya udah bisa apa? Sebulannya itu bisa 60 juta, setahunnya 60 juta, Pak. Maka Anda katakan apa? Apa yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan hikmahnya. Dan yang lebih nikmatnya apa? Ketika antum bisa berkunjung ke sana, itu Masya Allah ya ikhwah. Suatu benar-benar ikatan iman kita ke sana. Belum tentu hal itu bisa dirasakan oleh orang-orang penduduk Mekah, Madinah. Maka Anda katakan apa? Benar dikatakan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Anda itu ingin meminta pertolongan kepada, perbaiki tauhidnya. Tidak akan ada yang salah bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan. Yang salah tuh kita, cara memandang kita ini dalam setiap ketetapan Allah itu yang salah. Makanya kita ini sampai saat ini seperti ini, kenapa? Lihat cara berpikir kita dalam menjalani kehidupan. Mudahnya untuk berburuk sangka kepada Allah. Makanya kenapa para ulama itu sampai mengkaitkan dengan tauhid, dengan tauhid, dengan tauhid. Ana sampai saya punya guru Syekh Abdurrahman Ajlan rahimallahu taala. Itu Masya Allah sih. Pengurus-pengurusnya itu ya Allah. Bahkan qori'nya itu ana punya kakak kelas yang lebih canggih, baca kitabnya pinter, waroknya Masya Allah. Namanya Ustadz Abdurrahman Al-Qahtani. Ana baca kitab sama beliau. Tapi kenapa kok Syekh Abdurrahman itu memilih di antaranya itu yang qori'nya itu yang enggak bagus lah bacaannya. Kurang bagus lah. Di situ anak muslim pengurus-pengurusnya itu orang-orang yang biasa dengan keilmuannya. Tapi apa? Di situ anak belajar bagaimana ketauhidan para ulama. Mereka itu benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, apapun yang terjadi. Tauhidnya mereka. Apapun yang terjadi. Nah inilah yang terpenting ya ikhwah. Tauhidnya. Makanya kemarin, itu umroh.
dengan teman-teman, Ustadz, coba deh antum bandingkan negara-negara yang ada. Jerman, Jepang. Kalau secara dunia, jauh negara-negara Islam. Ustadz, kalau seandainya Indonesia itu hanya memikirkan dunia, itu bisa menyaingi Jepang sama Jerman. Tetapi apa Ustadz yang bisa antum hasilkan dari negara yang hanya dunia toh? Buktinya apa? Jerman kekurangan petunduk. Ya enggak? Jepang, Korea, ini tahun drastis, ini tahun darurat ini, Pak. Angka kelahirannya mereka cuma 400.000 tahun, Pak. Coba sih. Ekonomi Singapura, kemana nasi terakhir di Singapura? Tuh Ustaz, antum lihat nggak 2 orang yang di pintu masuk itu? Orangnya udah tua-tua. Itu masih kerja, Ustaz. Loh di kita umur 50 tahun, alhamdulillah, santai-santai aja. Mau ke masjid, mau kemana. Itu Singapura saya, kalau antum nggak kerja, nggak bakal dapat uang. Tapi antum melihat orang-orang yang dibangun dengan tauhid, alhamdulillah. Saudi Arabia. Kita pun yang, ya alhamdulillah, walaupun masih tauhidnya, tapi masih kenal agama lah di kita. Alhamdulillah ya ikhwah. Artinya apa? Perkara tauhid itu sesuatu yang lebih-lebih bermanfaat. Makanya adanya berbagai negara ini adalah apa? Untuk kita itu mencermin, mengambil suatu apa? Evaluasi. Ketika negara itu benar-benar di atas, dibangun di atas agama tauhid dan lainnya, itu masya Allah. Tidak perlu ditakutkan. Sampai anak ya ikhwah, samping anak itu masya Allah. Kadang orang Saudi cuman apa sih? Subuh datang, berdoa, pulang. Tapi masya Allah ya ikhwah, antum coba lihat Saudi Arabia, manajemen kantornya. Ini udah mau masuk puasa nih Pak. Kerjanya dari jam 8 sampai jam 12. Nanti jam 12 pulang ke rumah. Masuk kerja jam berapa Pak? Jam 4:30, lanjut lagi. Nanti sampai jam 8:30 malam. Lucu gak tuh Pak? Ayo Pak sih. Itu ada, kejadian itu ada. Tapi alhamdulillah. Coba sih. Walaupun tetap kita tidak bisa mengikhtiar, tetapi jangan pernah melupakan tauhid. Nah coba sekarang kita lihat negara-negara yang yang subhanallah, melupakan tauhid, melupakan agama. Apa coba hari ini lihat sih Amerika dan lain-lainnya mana? Negara-negara Eropa sih. Antum lihat yang Eropa. Jerman ya ikhwah. Jerman indikator teman-teman. Itu kalau seandainya kemarin nggak terjadinya perang Suriah, yang kemudian tidak ada imigran dari Suriah itu masuk ke Jerman, habis itu Jerman sih. Anak pun juga disampaikan oleh seorang dokter di rumah sakit besar, anaknya S2 di sana di Jerman. Itu kalau seandainya dia tidak ada imigran dari Suriah, dari Maroko, dari Jazair, habis itu Jerman sih. Hah? Gak ada. Membuktikan apa? Tauhid itu lebih dengan Jepang yang, ya Allah sih. Benar kata teman anak. Apa? Ketika negara dibangun dengan dunia, tidak tahu apa yang akan hilang. Apa yang akan hilang? Adab, akhlak, moral. Apa yang bisa antum banggakan di Jepang? Orang mengatakan, oh Jepang berakhlak, beradab. Nonsen. Buktinya di Jepang ada suatu perbuatan, pertama dia bunuh diri. Di Jepang ada suatu perbuatan yang akan meninggalkan orang tuanya di dalam hutan. Orang-orang hanya tertipu dengan apa? Dengan dohirnya to'ah seperti. Tetapi apa? Dulu anak juga sempat ada cerita, iya hebat juga. Tetapi setelah ditemukan ternyata di Jepang itu ada suatu adat istiadat yang dia akan meninggalkan orang tuanya di hutan. Mana adab, mana akhlak? Kita walaupun seperti ini menjunjung tinggi orang tua. Artinya apa ya ikhwan? Tauhid agama. Sampai dulu datang ke anak orang profesional ketika anak masih belajar. Dia profesor di Jepang. Oh, bangga Jepang begini. Tapi sekarang anak ya
Dia punya adat yang akan meninggalkan orang tua di hutan. Nah, kita alhamdulillah ya ikhwah. Walaupun kita susah amat, gak bakal sih. Kita gak akan ada ya ikhwah. Mendingan orang tua kita dengan dosa itu gak akan ada. Artinya apa? Tauhid, agama. Makanya kenapa segala-galanya itu adalah tauhid, adalah agama, di situ. Muaranya tuh di situ. Walaupun antum, wah apa yang bisa dihasilkan? Anak aja bersyukur sih, bukan orang Singapura sih. Bersyukur. Antum mau sih, dari sampai tua sampai mati antum masih kerja dari jam 8 sampai jam 4. Coba sih. Coba, anak aja mikir aja kemarin Singapura, geleng-geleng kepala ya ikhwan. Dari anak ini sampai anak tua masa anak kerja terus. Berangkat jam 7:30, ngejar-ngejar ini. Di sana ya ikhwan, di Singapura. Jangan harap antum punya mobil. Jangan harap antum punya mobil ya ikhwan. Punya mobil, mahalnya itu pajaknya, Pak. Pajak itu mahal sekali. Makanya ya ikhwan, syukurkan dengan nikmat tauhid, nikmat agama. Ikhwan. Masya Allah. Jelas ini, Pak. Makanya kenapa para ulama itu menekankan tauhid dan seterusnya. Karena tauhid itu adalah suatu keberkahan. Ya ikhwah, negeri kita diantara suatu nikmat. Tauhid yang kita inginkan untuk ditegakkan susah di negeri kita berupa apa nih? Kita dibandingkan Maroko, kita dibandingkan Jazair ya ikhwah. Ana punya teman dari Maroko. Kemarin pun ketemu Ustadz Daud LC. Terus sekarang ini saya S2 di Minusita. Ana tanyakan gimana guru kita Syekh Jamal, itu guru tauhid. Apa disampaikan? Gak bisa ngajar di masjid karena dikuasai orang-orang sufi. Kita Masya Allah ya ikhwah, nikmat. Makanya pengamalan tauhid yang mana kita tidak bisa amalkan di negeri ini? Pengamalan yang mana? Kita di masjid-masjid Masya Allah sudah berapa banyak, apalagi di Pulau Jawa ini ya ikhwah. Dakwah tauhid ini Masya Allah mudah kita dapatkan. Artinya begini, ketika kita dihadapkan sebuah persoalan, satu sisi kita menegakkan tauhid, di sisi lain kita dunia menjanjikan. Ini kadang-kadang merasa sulit kita untuk fokus kita menegakkan tauhid. Bagaimana kaitannya dengan maaf saya agak kaitannya yang kita sama-sama mendengar seorang wanita pelacur ketika dia memberikan seteguk air dengan seekor anjing. Dikatakan dia masuk surga. Terus? Nah itu gimana ya? Nah, sementara mungkin kita yang nah itu kan kita yakin ya bahwa wanita tersebut tauhidnya tinggi itu, walaupun lahiriahnya pelacur kan. Nah, terus? Sementara kita yang komentarnya tetap bertauhid. Itulah dibutuhkan apa? Kesungguh-sungguhan, belajar.
kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kesungguh-sungguhannya. Makanya bab itu sudah kita lewati. Barang siapa yang ingin menghakikatkan tauhid, maka dia masuk ke surga dengan tanpa hisab. Itu bab nomor 3 kalau tidak salah. Kita bahas. Contoh yang paling pertama diberikan itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah bagi siapapun dia yang ingin mengamalkan tauhid, lihat saja Ibrahim alaihissalam, berapa banyak kesungguh-sungguhannya. Istrinya baru punya anak disuruh ke Mekah. Kemudian apa? Perintah untuk menyembelih turun. Dan berbagai macam hal-hal itu bagaimana menunjuk kepada kita, siapapun dia akan dituntut akan kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan tauhid, sehingga dia pantas atau tidak menjadi apa? Muwahhid. Makanya ketika kita ada suatu ujian, suatu musibah, suatu cobaan, jangan negatif thinking dulu. Kita ketika diberikan suatu musibah, ujian dan cobaan, kita itu kadang-kadang negatif thinkingnya dulu dikedepankan. Padahal ujian dan cobaan musibah itu mungkin salah satu jawaban permintaan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita minta ya Allah akan diberikan kesabaran. Kita minta sama Allah agar diberikan keteguhan, agar diberikan keikhlasan. Makanya nggak mungkin tiba-tiba diberikan teguh, nggak ada apa-apa untuk teguh. Dari mana contohnya Pak? Ayo. Dari mana? Dari mana? Aku nggak ada apa-apa dengan ikhlas. Dengan adanya ujian cobaan itulah akan ada. Akhirnya apa? Akan tersaringlah orang, oh ini loh ikhlas, ini loh yang teguh, ini loh yang sabar. Tapi kan tidak, kita ini apa? Ketika diberikan ujian, cobaan, musibah, kita ini apa? Negatif thinking, menyerah dulu dan banyak mengeluhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Itu jelas. Pernah dalam hadisnya Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, datanglah Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan sekumpulan tawanan. Di dalam tawanan itu ada seorang wanita yang dia mencari anaknya. Dia muter. Setiap menemukan anak, diambil anak itu, didekatkan ke perutnya. Kemudian apa? Disusui sama dia. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, mungkin tidak wahai fulan, dia akan melemparkan anaknya. Apa kata sahabat Nabi SAW? Tidak mungkin ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cintanya seorang wanita tersebut terhadap anaknya. Apa kata Nabi SAW? Allah lebih sayang kepada kalian daripada seorang wanita tersebut terhadap anaknya. Kita kan enggak ya ikhwah. Ketika ada ujian, musibah, cobaan, negatif thinking dulu kita kedepankan. Seakan-akan musibah itu tidak ada jalan keluar. Padahal kita punya tahajud, kita punya doa, kita punya Ramadan, kita punya doa-doa yang mustajab. Mana? Kita langsung vonis Allah tidak sayang saya. Padahal itu yang akan melatih diri kita untuk ikhlas, untuk teguh, untuk sabar, untuk semakin menjadi orang yang komitmen. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat Nabi Ibrahim, lihat para al-anbiya, lihat para ulama. Ya ikhwah, anak tuh melihat kakak kelas anak saja yang Abdurrahman Al-Qahtani itu, wah masya Allah ikhwah, itu skala yang kita masih sama-sama belajar di Mataram. Tapi anak melihat kurus ikhwah, engkot pipinya, gak punya HP, juhud orang yang masya Allah. Orang Saudi ya ikhwah, orang Saudi pipinya sampai ada saudaranya dia, keponakannya kalau nggak salah, lagi baca kitab dengan beliau, dikasih Pepsi, nggak mau dia, menjaga sekali beliau. Itu kerjanya cuman dari majelis satu ke majelis lainnya, nanti malam dia murojaah di Masjidil Haram, nanti sebelum subuh udah di Masjidil Haram. Coba di situ kita sudah melihat kesungguh-sungguhannya.
Itu yang baru selevelnya belajar sama anak. Nah, bagaimana kalau yang level-levelnya udah jadi para ulama-ulama besar? Bukan gak gampang. Tetapi di situ mereka kenapa mereka jalani? Karena mereka tahu yang akan dihasilkan itu adalah keikhlasan, keteguhan, komitmen. Makanya antum lihat, mana sih para ulama-ulama yang udah jadi antum bisa kerapuhkan pondasi mereka? Gak bisa sih. Anda ngelihat Syekh Sa'ad Al-Sisri, ini Syekh Sa'ad Al-Sisri duduk di majelisnya selesainya Syekh Abdurrahman Ajlan jam 5:30. Nanti buka bersama dengan kita, buka bersama, cuman makanya apa? Kurma sama jam-jam. Jadi kalau dikasih kisto itu kayak krim warna putih, itu nggak mau dia makan. Dia cuman kurma sama jam-jam. Setelah maghrib apa? Dia kasih kajian. Setelah kajian dia terawih. Antum terawihnya Masjidil Haram memang kayak Arsyidin sih. Setengah jam 40 menit, Pak. Antum berapa? Jam 10:30 baru selesai, Pak. Itu dari jam 5:30. Itu nggak 1 hari 2 hari. Tiap tahun seperti itu. 30 hari. Gimana ya, Wah? Antum itikaf nih, hari pertama boleh. Hari kedua udah mulai ngecek WA. Ada yang masuk kan nih? Waduh, nggak enak Ustaz lah. Saya kayaknya harus ngerasa istri punya anak harus manggil dulu kan. Para ulama nggak 1-2 hari ya ikhwan. Itu anak-anak ngeliat sendiri saya saat Al-Sisri. Setiap puasa ya ikhwan ngisi kajian beliau. Tuh. Itu tahun pertama sampai anak berapa tahun itu gitu terus. Coba ya ikhwah. Dari mana dia muncul itu? Bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun mereka membina itu. Mereka tahu arti sebuah ikhlas. Bukan gampang, susah ya ikhwah. Untuk akhirnya apa? Komitmen itu mereka miliki, kesungguh-sungguhan itu mereka miliki. Makanya mau dia diuji dengan, antum lihat rumahnya Syekh Shaleh Fauzan. Kecil rumahnya Syekh Fauzan. Padahal mereka ulama besar. Apa yang mereka miliki dengan kekayaan? Tapi kenapa mereka nggak rapuh? Karena mereka sudah belajar sejak dininya. Di berbagai macam itu mereka tidak goyang. Loh kita ya ikhwah. Halo. Ya. Coba ya, kita coba deh. Itulah artinya apa? Dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Bisa nggak nih dengan adanya ujian dan lainnya? Kita ini komitmen dengan ikhlas, dengan sabar, dengan keteguhan itu. Coba antum lihat kader-kader kita deh. Makanya ikhwan, antum kalau kita berbicara tentang para ulama ya, Pak, mujahadahnya mereka Masya Allah. Syekh Abdurrahman Ajlan, guru ana, 38 tahun menjadikan Masjidil Haram itu tempat ngajar. Tiap hari sampai dia udah tua. Kemarin itu mau deket apa majanya 5:30 datang ke Masjidil Haram. Gak banyak beberapa buka mushafnya dia baca. Nanti apa sampai dia setelah Isya baru dia pulang. Itu tiap hari. Liburnya cuma 5 hari pas pada saat Zulhijjah, 2 hari pada saat Idul Fitri. Ana sampai kaget ya ikhwah. Hari pertama Idul Fitri, hari kedua kita masih teleponan sama keluarga. Dapat kabar, Ustadz Syekh Abdurrahman Ajlan udah mulai ngajar. Kita masih teleponan sama keluarga di rumah sih. Ini Syekh Abdurrahman Ajlan masih ngajar. Sampai ya ikhwah, anak kemarin dikabarkan oleh Al-Ustadz Daud LC dari Maroko. Antum nggak tahu detik-detik kematiannya beliau. Beliau dituntun oleh teman kakak kelas ana, Syekh Ustadz Abdurrahman Al-Qahtani, itu didorong. Cuman apa ya ikhwah? Datang ke Masjidil Haram, buka buku, nggak ngomong apa-apa, cuman dibuka lembaran, baca lembar.
Jadi nggak dijelaskan sih, nggak ada kayak gini. Dia cuma buka buku, dibuka. Coba ya ikhwah. Itu udah deket-deket mati, udah nggak bisa, beliau udah nggak bisa jalan. Dia udah nggak bisa jalan, cuman di atas kursi roda. Beliau datang, buka buku, dibaca nama qori'nya, udah cuman dibuka lembaran doang. Ayo. Coba ya ikhwah. Komitmen dan kesungguhan ini ya ikhwah. Dan itulah mungkin Allah berikan ujian dan cobaan pada diri kita untuk diuji komitmen kita itu sejauh mana. Seorang muslim itu komitmennya. Yang penting harus hayatnya. Komitmennya. Nih, kita sunnah yang kita di atasnya nih saat ini nih. Bisa nggak nanti sampai kita meninggal nih? Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang akhirnya apa? Tergoyahkan dalam manhaj salaf. Tertipu dengan perkara dunia. Sedikit-sedikit akhirnya apa? Tertipu dia. Banyak saudara kita ya ikhwah. Makanya kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Hakikatnya itu untuk menguji diri kita. Kita nih komitmen gak sih nih? Sungguh-sungguh gak nih? Antum katanya mau menintang bidadari surga kan? Tapi ya keimanannya sepasang surut sih. Coba. Mungkin ini bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ramadan? Udah ada pengumuman?